Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di matrikulasi pertemuan ke-14. Dan kali ini kita akan membahas gangguan perkembangan dan pertumbuhan ya teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke materi. Jadi memang sebagai calon tenaga kesehatan, mengetahui dan memahami proses perkembangan serta pertumbuhan secara orang-orang yang normal itu memang penting. Tapi yang nggak kalah penting juga mengenali penyimpangan atau gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan. Karena ini juga sangat menentukan treatment yang tepat yang akan diberikan kepada pasien kayak gitu. Nah, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sendiri ini diklasifikasikan atau dibagi. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan yang bersifat fisik atau biologis, terdiri dari gangguan akibat defisiensi nutrisi yang di dalamnya ada stunting atau gizi buruk gitu ya, gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang kronis. Lalu kemudian ada wasting atau berat badan yang sangat rendah untuk tinggi badannya, jadi berat badannya itu terlalu rendah dibandingkan dengan tinggi badannya. Kemudian juga ada defisiensi mikronutrien, ini adalah kekurangan zat besi atau anemia. Terus ada vitamin D, rakitis, yodium atau gangguan tiroid yang kemudian menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak. Yang kedua ada gangguan hormonal. Dalamnya ada yang pertama defisiensi hormon pertumbuhan atau growth hormone defisiensi. Ini adalah anak yang bertumbuh sangat pendek dibandingkan dengan proporsi tubuh orang yang normal. Nah, ini diperlukan terapi hormon untuk mengatasinya. Yang kedua ada hipotiroidisme kongenital. Hipotiroidisme kongenital ini adalah kekurangan hormon tiroid sejak lahir yang kemudian menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan mental yang berat jika tidak segera ditangani kayak gitu. Yang ketiga ada gangguan genetik atau kongenital. Ini ada Down syndrome, kelainan kromosom 21 yang sering juga disebut sebagai kembar 1000. Lalu ada akondroplasia, bentuk ini ya, Drawisme atau kekerdilan yang paling umum, di mana lengan dan tungkainya itu lebih pendek. Yang keempat ada gangguan akibat penyakit kronis, misalkan penyakit seperti celiac disease atau gangguan penyerapan nutrisi, lalu gagal ginjal kronis atau penyakit jantung bawaan, yang mana ini semua bisa menghambat pertumbuhan seseorang. Lalu yang kedua adalah gangguan perkembangan. Tadi kan gangguan pertumbuhan ya, kita bahas sebelumnya. Sekarang adalah gangguan perkembangan. Ini ada psikososial dan juga neurologis, ada dua. Jadi gangguan ini mempengaruhi pematangan fungsi otak serta perilaku dari seseorang. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah gangguan perkembangan saraf. Ada ASD atau gangguan spektrum autis itu ya. Ciri intinya adalah gangguan dalam komunikasi dan interaksi sosial serta perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Yang kedua ada gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. Ciri intinya adalah pola yang lalai atau inatentif. Setelah itu hyperaktif dan impulsif yang kemudian itu mengganggu fungsi-fungsi perkembangan dari seorang anak atau seseorang. Yang kedua ada gangguan belajar spesifik atau special learning disorder, meliputi disleksia, terus diskalkulia, yang mana disleksia ini adalah kesulitan signifikan dalam membaca dan mengeja. Diskalkulia ini kesulitan dalam memahami angka dan matematika. Yang perlu diingat adalah kedua hal ini bukan menjadi indikasi dari rendahnya IQ atau kecerdasan ya, karena banyak orang yang ya rata-rata ataupun bahkan cerdas mengalami hal ini, disleksia dan diskalkulia ini. Yang ketiga adalah gangguan komunikasi. Ini gangguan bahasa ekspresif atau reseptif ya.
yang merupakan ketidakmampuan untuk mengungkapkan atau memahami bahasa sesuai tahap usianya. Yang keempat adalah gangguan motorik, meliputi Developmental Coordinator Disorder atau DCD. Terus juga ada cerebral palsy atau CP. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan gangguan sendiri itu ada interaksi natur dan nurtur ya, ada interaksi tadi bawaan dan lingkungan. Yang mana menurut Diatun gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu hampir selalu disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara dua hal ini, natur dan nurtur ini. Yang pertama adalah faktor biologis, meliputi genetik, terus pranatal atau waktu kehamilan, terus juga setelah kelahiran. Nah, faktor-faktor tadi berinteraksi dengan lingkungan, yang mana meliputi stimulus, gizi, serta trauma atau pengalaman-pengalaman yang dihadapi. Jadi faktor penyebab gangguan ini itu sebenarnya juga kompleks, karena ya ini tadi kombinasi dari kedua faktor ini, faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Nah, lalu relevansinya apa sih ini dengan profesi adik-adik kelak itu? Jadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa mengenali pola-pola ini atau mengenali penyimpangan ini itu sangat penting, baik untuk teman-teman dari farmasi ataupun fisioterapi, karena itu juga selain memberikan treatment yang tepat kepada pasien juga bisa berkoordinasi dengan lebih baik gitu kepada tenaga ahli yang lebih profesional dalam menangani masalah ini, kayak gitu. Saya kira gitu aja sih, cukup, sudah selesai pertemuan terakhir. Sampai jumpa lagi di tes Jumat ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.